Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mas Konedi Moriska FZ dengan NIM 2194017. Baiklah, saya akan membacakan apa sih sistem pemerintahan itu dan ada apa saja di dalamnya. Sistem pemerintahan adalah sebuah organisasi di sebuah negara yang memiliki sebuah kewenangan, yaitu kewenangan dalam artian seperti memiliki untuk mengurus sebuah wilayah dan kebijakan, lalu dan lain-lain. Dan di dalam sistem pemerintahan tersebut memiliki tatanan tersendiri atau komponen-komponen pemerintahan. Sistem pemerintahan tersebut memiliki dua sistem, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem di mana kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Lalu ada legitimasi. Legitimasi adalah kesesuaian satu tindakan atau etika suatu tindakan perbuatan hukum yang sudah ada sejak zaman diciptakannya sebuah negara. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah konsep pemerintahan. Negara itu dibentuk atas dasar kesepakatan bersama untuk mencukupi kebutuhan warga negara dan kebutuhan sebuah negara, yaitu serta memberi batasan-batasan dan aturan dan hukum kepada warga negara, baik itu sipil maupun pemerintahan. Negara memiliki dua bentuk, yaitu negara kesatuan, yaitu di mana negara itu bertujuan untuk merdeka dan berdaulat, dan yang kedua adalah negara serikat yang dimana dari beberapa negara dikumpulkan menjadi satu hingga disebut sebuah negara serikat. Manfaat mempelajari ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan akan banyak memberikan pembelajaran mengenai teori-teori, bentuk-bentuk bagaimana proses pemerintahan, dan masih banyak lagi yang pasti tak jauh mengenai pemerintahan, sehingga kita juga dapat ikut berperan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam ilmu pemerintahan juga sangat peka dengan isu-isu pemerintahan, sehingga kita juga dapat belajar mengenai penyusunan dan evaluasi suatu kebijakan publik. Ketika pemerintahan biasanya lebih mudah untuk diterapkan karena dapat berguna sebagai ajaran untuk berperilaku baik dan benar sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Etika berkaitan juga dengan prinsip-prinsip moral tentang baik buruk serta tindakan dan perilaku manusia dalam menjalin kehidupan sosial. Kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Untuk memperoleh suatu kebijakan, terdapat proses bagaimana perumusan kebijakan itu sendiri. 1. Membuat agenda untuk menyeleksi masalah-masalah. 2. Perumusan kebijakan publik untuk membahas beberapa alternatif guna membuat pilihan-pilihan yang diajukan untuk memecahkan masalah tersebut. 3. Penetapan kebijakan untuk pemecahan masalah dari kebijakan publik. 4. Penerapan untuk diputuskan suatu kebijakan tersebut. Dan 5. Penilaian kebijakan untuk dinilai publik apakah sudah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat atau belum. Perkenalkan, nama saya Tegar Febrianto dengan NIM 219400179 akan membacakan tentang etika pemerintahan. Sebagai makhluk hidup, kita pasti membutuhkan pedoman untuk mengatur moral dan norma. Disinilah etika bekerja, tidak hanya untuk individu, melainkan dapat berguna bagi suatu kelompok di masyarakat. Etika juga dijadikan pedoman untuk mengatur tindakan atau perilaku. Menyangkut perihal pemerintahan, juga berlaku etika yang berperan dalam urusan peraturan tata kelola pemerintah. Etika pemerintahan sendiri mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, etika dan moral berperan sangat penting, karena dengan adanya etika pemerintahan, maka pemerintahan sendiri akan berjalan dengan baik dan dapat menjadikan para aparatur pemerintahan
memiliki tingkat kesadaran moral yang tinggi kepada masyarakat.